baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube. Kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya bahwa hari ini kita ada itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Dan kita patut mensyukuri segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita layak untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Mari kita katakan, Bapakku datang dan berserah. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
karena Engkau pun berjanji di dalam firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami meyakini setiap firman-Mu Tuhan, dan pada pagi ini pun lewat pujian penyembahan kami semakin diingatkan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Dan kami pun akan terus bernyanyi memuji Engkau. Kami akan nyatakan betapa Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, Allah yang layak kami tinggikan. Mari Bapak Ibu, kita tetap menyanyikan lagu layak dipuji, disembah. Membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang Maha Kudus, yang disembah, yang dilayani oleh para malaikat, dan juga yang disembah dan dilayani oleh kami sekalian, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami datang ke tahta kemuliaan Tuhan dengan kerendahan hati kami, dan oleh pembasuhan darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kami dilayakkan untuk bisa hadir di hadapan tahta Tuhan, memasuki ruang Maha Kudus. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima kami dalam segenap pujian penyembahan kami, dan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, dalam jaminan penyucian dosa kami oleh darah-Mu yang kudus. Karena itu kami dengan berani sekarang datang, bahwa kami layak di hadapan-Mu karena Engkau memperlayakkan kami. Bukan karena kami sudah sempurna, bukan karena kami sudah suci menurut standar Tuhan, tetapi karena penebusan-Mu lah, penyucian dan pengudusan-Mu lah yang membuat kami bisa layak kepada Tuhan. Sehingga Engkau melihat kami sebagai orang-orang kudus yang sudah ditebus, bukan lagi orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan, tetapi adalah anak-Mu sendiri, anak tebusan-Mu. Terima kasih untuk semua. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya kiranya Engkau berkenan menikmati setiap ibadah yang kami lakukan hari ini, dan juga kiranya Engkau berkenan setiap puji-pujian kami. Biarlah kiranya hati kami terus terangkat kepada tahta-Mu yang kudus, memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu, sehingga ketika kami datang, ketika kami hadir menghadap Tuhan, kami sungguh-sungguh dengan rasa takjub hormat sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah kiranya ibadah kita ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan untuk duduk Bapak Ibu, persilakan untuk duduk. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian, tetapi sebelumnya kita angkat dulu lagu kita Sungguh Besar Setiamu. Nyata di
membagikan kesaksiannya bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami persilahkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada melalui Zoom. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan bagikan sedikit kesaksian kami berdua dengan Pak Saud kemarin, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kami ya. Nah, kemarin itu kan kami kebetulan ada pesta saudara sepupu kami di Jakarta, sehingga kami pergi ke sana untuk menghadiri acara tersebut. Nah, ketika kami pulang ke Bandung, sebenarnya dari jam 5 ya, jam 5 kita sudah pulang ke Bandung, tapi tiba-tiba ada masalah di mobil yang kami tumpangi, masalah di baut mobilnya, itu ada yang patah ya, ada yang patah 2, sehingga dari Jakarta menuju ke Bandung karena tidak ada bengkel gitu ya, kami dipaksakanlah untuk membawa mobil ini, sehingga pas kami ada di Jalan Layang MBZ itu, dia berhentilah di situ dan nggak bisa jalan si mobilnya. Tapi di situ kan kita nggak bisa lama-lama ya, karena itu kan satu arah dan jalannya cepat di situ. Akhirnya diperbaiki sebentar sama Pak Saud, boleh jalan, tapi hanya jarak-jarak berapa meter dia kembali lagi goyang. Akhirnya kami pertahankanlah sampai di rest area gitu. Di rest area itu kami udah nyampe dari jam 8. Kami cari itu bengkel, tidak ada yang mau, katanya kalau kita ada kendala di mobil di rest area itu, mereka tidak akan mau datang ke situ untuk memperbaiki mobil. Akhirnya kita tanya satpam bagaimana solusinya untuk kami supaya bisa pulang. Dikasih tahu, Bapak harus melapor ke satpam dulu, lalu kita bicara dengan satpam ini, dan satpam inilah yang menghubungi bengkel. Dan akhirnya kami tunggulah itu si tukang ininya sampai jam 12 malam. Kami tetap di situ. Aduh Bapak, Ibu Saudara, terbayang bagaimana capeknya gitu ya. Udah subuh-subuh kita siap-siap semuanya ke Jakarta, pergi, pulang lagi ada masalah di mobil sampai jam 12 malam kita tunggu di rest area, nggak ada itu bengkel ini. Terus Pak Saud coba-coba kerjakan sama saudara saya, ya tetap nggak bisa karena nggak ada baut serapnya ini nggak ada gitu. Jadi memang harus ke bengkel, sementara mobil ini nggak bisa kita bawa karena kita kan di jalan tol itu kan, masuk ke rest area supaya bisa diperbaiki di situ. Akhirnya sudah lama kita tunggu, barulah dia datang jam setengah satu kita masih di rest area, baru dia datang. Selesailah diperbaiki jam 1 malam itu, udah subuh lah ya, jam 1 subuh. Dan dari situ ya kita katakan ya puji Tuhan, masih ada orang yang mau menolong gitu ya, udah subuh, yang mau menolong kita sehingga kita bisa sampai di Bandung jam 3 subuh. Jam 3 kita tidur, terus bangun sama Pak Saud, bangun jam 5:30, beres-beres, berangkat ke gereja. Saya hanya bilang ke Pak Saud begini, sebenarnya saya sendiri udah pusing gitu ya, udah pusing, waduh Pak gimana ini, kayaknya saya udah nggak stabil nih, mau berdiri mau jalan juga saya udah ngantuk sekali, saya bilang. Tapi saya hanya bilang ya doakan supaya saya juga bisa tetap untuk melayani, karena bagi saya nggak mungkin ya pas udah mau hari H saya tiba-tiba telepon Bu Ros atau Bu Pur atau Bu Meh, Ibu maaf saya nggak bisa hadir karena begini. Saya pikir saya tidak mau seperti itu gitu, karena saya harus bertanggung jawab. Saya sudah terima pelayanan, apapun kondisi saya harus tetap melayani, saya harus tetap datang gitu. Sebenarnya bisa aja sih mungkin kalau saya minta tolong ke Bu Ros, ya nggak apa-apa, atau ke Ibu Pur pasti mungkin. Tapi dalam prinsip saya
Kalau saya sudah menerima satu pelayanan, saya tidak mau untuk ini, untuk apa itu mengundur waktunya, apalagi sudah hari H. Jadi biar bagaimanapun saya harus tetap pelayanan. Saya bilang kepada Saud, doakan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita berdua, kita bisa tetap pelayanan hari ini. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami bisa tiba di Bandung walaupun sangat lelah sekali, sangat mengantuk sekali, dan kami bisa untuk pelayanan pagi hari ini. Dan setelah itu selesai, saya pagi-pagi saya lihat semua ini lagu-lagu yang saya siapkan. Padahal saya siapkan udah minggu yang lalu ya Bu Pur, berapa hari sebelum ibadah ini saya udah share lagu ini. Saya lihat begini, oh iya ya, kenapa lagu saya semuanya menyatakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, semua lagu itu ya. Dan saya pikir ini luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang kami alami pada kemarin malam, nah pertolongan Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap menyertai menolong sehingga sampai hari ini kita bisa kuat dan sehat. Ya, puji Tuhan, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya itu boleh menjadi memotivasi kita semuanya di dalam pelayanan kita, supaya apapun yang terjadi kita tetap harus melayani. Tinggal kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Mungkin seperti itu. Dan kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mau bersaksi, kami persilahkan. Ada Boros? Baik. Gimana Pak Yopi? Apakah Pak Yopi mau membagi? Oh iya, baik. Makasih Pak Yopi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti
Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Di manakah Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk memuji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi hidupan yang harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja Tuhan, yang melawat kami satu persatu Tuhan. Sehingga ada saat firman Tuhan ditaburkan, boleh firman Tuhan dimateraikan di dalam hati kami. Bahkan firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menopang kami, menolong kami. Sehingga firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami pada saat kami punya pergumulan dan masalah Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kita baca firman Tuhan dari Yakobus. Yakobus pasalnya yang keempat. Ya. Yakobus ini ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, seperti tadi kesaksian tadi malam ya. Kesempatan 5 jam kami menunggu di sana. Terus ada seseorang yang saya Injil ya, sehingga dia boleh diteguhkan ya. Selama berbicara-bicara, bincang-bincang. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang menganugerahkannya kepada kita lebih daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meratap, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saya kasih tema saat ini, judulnya adalah Jalan Menuju Kedamaian dengan Allah. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita hidup zaman yang penuh konflik, ya, banyak konflik-konflik terjadi, ya, antara negara kalau kita lihat, dan juga konflik keluarga. Banyak saat ini keluarga yang bermasalah, ya, bahkan konflik dalam gereja, ada juga konflik dalam gereja,
Ya. Dunia berusaha mencari damai dengan apa? Berbagai cara. Lewat diplomasi, psikologi, bahkan hiburan. Namun hasilnya kalau kita lihat ya, sering hanya kedamaian yang sementara, bukan yang sejati. Semua orang mencari itu, tapi kedamaiannya hanya sementara. Karena itu Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang menuliskan ini ya, untuk boleh dikatakan orang-orang perantauan ya, menulis surat ini kepada jemaat Kristen yang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat. Ya, Yakobus ini menuliskan ini. Mereka hidup di tengah tekanan. Ya, hidupnya di tengah tekanan. Dan ironisnya mereka juga bertengkar satu sama lain. Ya, sudah sama-sama orang percaya. Tetapi seringkali mereka bertengkar di antara jemaat orang-orang Yahudi itu. Di tengah kondisi itu Yakobus, kalau kita lihat di sana, menyingkapkan akar dari pertengkaran manusia. Bukan karena situasi luar ya, tetapi karena hati manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Ini masalahnya. Bahwa hati manusia itu tidak tunduk kepada Allah. Persoalannya itu. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada ego yang luar biasa, yang susah untuk ditaklukkan. Ego itu kan susah ditaklukkan. Karena kadang-kadang ego itu bertahta di dalam hati kita, sehingga kita tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Ya. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 10, kita akan belajar 3 langkah menuju kedamaian sejati dengan Allah. Ya, pertama adalah mengenali sumber pertengkaran. Jadi kita harus mengenal sumber pertengkaran itu dari mana. Kita harus melihat, meneliti sumber pertengkaran dari mana asalnya. Yang kedua, sama pertengkaran itu. Apa penyebabnya sebenarnya? Orang bertengkar ada penyebabnya. Ya, enggak ujuk-ujuk kita bertengkar gitu. Tapi pasti ada penyebabnya. Nah, kita akan belajar. Yang ketiga, melakukan langkah pemulihan dan dengan tunduk kepada Allah. Hal itu kita akan bahas tentang hal itu. Sumber pertengkaran kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 3 itu nafsu dunia dalam diri kita. Ada nafsu dunia dalam diri kita. Ya. Apakah di dalam diri kita nggak perlu nafsu? Ada juga, tapi harus dijaga. Nafsu ini ya, yang mungkin penyebab pertengkaran di antara orang-orang manusia, atau di antara orang percaya maupun di antara orang yang tidak percaya. Ya. Karena itu kalau kita baca ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini satu pertanyaan yang diajukan oleh Yakobus. Dia mengatakan, dari mana datangnya sengketa? Ya, sengketa itu pasti ada penyebabnya. Dan dari mana datangnya di antara kamu? Bukan datangnya dari hawa nafsu, dia katakan lagi, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ya. Ada hawa nafsu itu berjuang di dalam tubuh kita. Ada keinginan roh, ada keinginan duniawi. Ini senantiasa berjuang di dalam diri kita. Karena itu kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5, perjuangan itu antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini senantiasa berjuang di dalam diri kita. Kadang-kadang kita nggak bisa menaklukkan keinginan daging. Karena keinginan daging itu selalu menonjol. Kalau saya perhatikan, pelajari, ada 16 di sana keinginan daging. Sedangkan keinginan roh itu adalah 9. Kalau kita hitung-hitung bedanya 7. Ya, bedanya 7 antara keinginan daging dengan keinginan roh, sehingga kita susah menaklukkan keinginan daging.
Karena dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya kan? Kadang-kadang itu. Sehingga kita bisa terus kalah. Karena apa? Karena keinginan daging itu selalu menonjol. Ya. Karena Yakobus mulai dengan sebuah pertanyaan tajam. Dari mana datangnya pertengkaran? Jawabnya bukan dari luar. Biasanya pertengkaran itu terjadi bukan dari luar, tetapi dari dalam hawa nafsu kita sendiri. Ini masalah. Pertengkaran itu bisa terjadi bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Karena itu kita perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu berkaca. Ya, kalau saya perhatikan, kalau kita kemana-mana pasti berkaca. Padahal muka kita ini cuma sedikit gitu, tapi kacanya lama. Ya dilihat, ya pagi lihat lagi, siang dilihat lagi. Ada apa? Padahal kita lupa terus. Muka kita yang kecil ini lupa ya. Kadang-kadang kita perlu berkaca. Udah gimana penampilan saya, gimana rambut saya gitu kan. Ini terus kita lihat. Itu juga kadang-kadang kita lupa untuk apa? Kita juga lupa untuk diri kita. Lupa kita sehingga kita cenderung tidak mengoreksi diri kita. Tapi kita cenderung mengoreksi orang lain. Ya kan? Kamu ini, kamu begini. Padahal dia lebih parah gitu kan. Nah ini, terus karena itu di dalam kita Yakobus ini bercerminlah. Bercermin, kita melihat satu hal yang dikatakan. Kata hawa nafsu berasal dari bahasa Yunani. Itu hedoni. Ya. Ini yang dikatakan. Yang berarti kenikmatan. Atau kesenangan pribadi. Nah ini. Hedoni itu boleh dikatakan dalam bahasa. Itu boleh dikatakan kenikmatan dan juga kesenangan pribadi. Kalau kenikmatan dan kesenangan pribadi itu disindir, maka orang itu pasti tersinggung. Enggak. Ya. Kalau itu disindir. Tapi kalau itu dipuji, oh dia senang. Ya kan? Itu mulainya pertengkaran kan. Hedoni ini berarti kan dia pengen kenikmatan. Kalau enggak nikmat, dia marah. Kalau kesenangan pribadinya terganggu, pasti dia akan tersinggung. Ini masalahnya, ya kan? Kalau keinginan pribadinya, wah ini terus. Ini asal kata dari hedonisme, ya. Hedonisme dikatakan gaya hidup berpusat pada diri sendiri. Hedonisme itu gaya hidup berpusat pada diri sendiri. Gimana pun saya tidak mau berubah. Ini sudah gaya saya. Ya kan? Ini kan ada mengkritik tersinggung, ya. Ada begini, wah itu hedonisme. Ya kan? Gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Tidak mau dia diubah orang lain. Pokoknya saya dari sononya sudah begini. Nah ini kan kadang ini terjadi. Sehingga kalau itu tersinggung, sudah marahlah, ya kan? Orang yang dikuasai hawa nafsu akan selalu mencari kepuasan pribadi. Orang yang dikuasai, bahkan dalam hal rohani pun, ya kan, orang yang hedonisme itu akan mencari kesenangan pribadi. Ya, makan sendiri dia. Istri nggak diingat gitu kan? Ya, makan ke sana, jalan-jalan ke sini. Nah ini kan kesenangan pribadi yang dipentingkan. Bukan kebersamaan. Kalau kesenangan pribadi ini disinggung, dia pasti tersinggung, pasti dia marah. Nah ini masalahnya ya. Ya, ia bisa berdoa, tetapi dikatakan, tetapi dengan motivasi yang salah. Seperti dalam kata Yakobus pasal 3. Dia walaupun dia berdoa, tetapi dia salah berdoa. Karena dia berdoa untuk apa? Kesenangan diri sendiri. Ini masalahnya. Karena itu Yakobus menjelaskan di dalam ayat 3. Dia berdoa tapi dia salah berdoa, dikatakan di sana.
banyak konflik terjadi karena kehendak kita, bukan kehendak Allah. Ya, konflik itu terjadi bukan kehendak Allah, tetapi karena kehendak kita sendiri. Kehendak Allah itu kita damai, tidak ada ribut, tidak ada pertengkaran. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah itu bisa terjadi dalam keluarga, kan? Dalam keluarga suami ingin didengar, ya kan? Suami ingin didengar, dibilang sama istri, gitu kan? Ya, istri juga ingin apa? Dimengerti. Ini masalah. Suami ingin didengar, istri ingin dimengerti. Ini kan kadang-kadang antara boleh dikatakan antara kepentingan pribadi. Kamu sudah lama katanya bersama kamu tidak mengerti aku. Itu kan antara suami istri. Kamu sih udah saya bilang tapi kamu nggak dengar. Mulai ada pertengkaran. Saling apa? Saling menuduh. Ini terjadi. Suami ingin didengar, benar kan? Ya, dengar ini. Wah, kamu ini, kamu tidak mengerti saya, gitu kan? Padahal saya sudah dengar kamu nggak mengerti saya, ya kan? Kamu sih nggak dengar saya, gitu kan? Nah ini terjadi di dalam keluarga, sehingga timbul pertengkaran karena tidak saling didengar dan tidak saling mengerti. Antara satu dengan inilah yang perlu kita koreksi dalam hidup ini, supaya ini bisa terjadi kedamaian. Suami istri harus dimengerti, suami harus didengar, kan sama-sama. Jadi adalah perundingan di sana, ya kan? Perundingan antara suami istri, ya, sehingga hidupnya damai. Ya, di keluarga, ya. Dan juga dikatakan anak ingin bebas. Kan anak juga kan, orang itu juga ingin bebas juga anak. Disiplin di rumah, jangan main HP katanya. Orang tuanya main HP gitu kan. Jangan merokok katanya. Orang tuanya merokok juga. Nanti ini satu hal. Anak itu kenapa ingin bebas? Karena melihat figur dari orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang ingin didengar, padahal dia tidak. Pada saat anaknya bilang, orang tuanya nggak dengar. Ya kan itu masalahnya, gitu kan? Akhirnya benturan terjadi, ya kan? Coba kalau suami istri itu kita perhatikan kan, kenapa ada ribut? Karena itulah alasannya. Kamu udah nggak ngerti saya, kamu juga nggak ini, ya kan? Ini masalahnya terjadi. Dalam gereja juga terjadi. Pelayan ingin dihargai. Saya sudah melayani tapi nggak ada menghargai, kan kadang-kadang gitu. Ya, bukan melayani dengan rendah hati, ini kadang-kadang terjadi. Kita bukan melayani dengan rendah hati. Padahal akar masalahnya bukan pada orang, tetapi pada hati yang tidak dikuasai Roh Kudus. Nah ini, hati kita tidak dikuasai oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karena Roh Allah itu, kita ini adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasalnya 9 dikatakan ayat 20 bahwa bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Nah ini kadang-kadang kita tidak izinkan Roh Allah itu bekerja di dalam diri kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus itu yang melayani kita. Padahal kita sibuk sekali untuk melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya izinkan Tuhan melayanimu. Karena itu dikatakan aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melayani Tuhan, tapi kita tidak memberi hati kita dilayani oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin melayani kita. Kadang-kadang kita yang ngatur Tuhan. Ini masalahnya. Tapi kalau kita izinkan Tuhan melayani kita, maka akan nampak, dikatakan bagaimana akan nampak kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya,
Karena itulah dikatakan kalau Tuhan melayani kita, maka kita akan menjadi surat Kristus yang dapat dilihat orang lain. Wah, inilah yang dikatakan. Karena itu dalam Roma 8 ayat 6 menegaskan di sana. Kalau kita lihat, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya kan ada dua hal di sana. Ada dua hal yang terjadi. Keinginan daging adalah maut. Karena itu dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 21. Barang siapa yang senantiasa menuruti keinginan daging, dia tidak bisa melihat Allah. Berarti ada maut di sana. Dan juga kalau dia menuruti keinginan roh, maka ada damai sejahtera dalam hatinya. Ya kan? Inilah yang perlu kita pahami. Damai tidak datang dari luar. Kedamaian itu tidak datang dari luar. Percuma banyak orang, ya tuh kita refreshing aja katanya. Supaya hati kita ramai. Pergi ke mall, kemana-kemana, jalan-jalan. Tapi damai itu nggak akan diterima. Karena tetapi dari hati. Kedamaian itu datangnya dari hati. Hati kita yang dipenuhi oleh Roh Allah. Hati kita yang dipenuhi oleh Allah sehingga ada kedamaian. Kedamaian di dalam hidup kita, kedamaian di keluarga kita, kedamaian di mana akan tercipta kedamaian itu. Kalau kita izinkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi penyebab utama dikatakan persahabatan dengan dunia. Yang kedua, ya, boleh dikatakan persahabatan dengan dunia. Kita kompromi dengan dunia ini. Kita bersahabat dengan dunia ini dikatakan dalam ayat 4-6. Kalau kita baca ayat 4-6 itu adalah persahabatan. Karena itu dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi persahabatan dengan itu permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita bersahabat dengan, dikatakan di sana, bersahabat dengan dunia ini adalah kita bermusuh dengan Tuhan. Ya. Karena itu dikatakan kita bukan orang dunia. Kita dikatakan bahwa kita adalah yang diutus ke dunia untuk menyaksikan hal itu. Ya, jadi kadang-kadang ini terjadi seperti yang saya jumpai itu. Kamu cari uang siang malam, saya bilang. Tapi kamu, kalau kamu mati nanti kemana kamu? Saya bilang kan, iya Pak, katanya. Saya tadinya mau ke gereja, katanya. Kata dia kan, Pak saya mau ke gereja. Tapi katanya, pas saya mau ke gereja, istri saya menghalangi katanya. Menghalangi saya, suruh saya ya cari ban katanya kan. Padahal hari Minggu, saya udah siap-siap mau ke gereja katanya kan. Akhirnya istrinya tidak mengganggu. Istrinya mengganggu supaya dia tidak datang beribadah. Ya, jadi kalau kamu nanti mati kemana, saya bilang. Waduh, saya mau mungkin ke neraka katanya. Kalau saya mati ke neraka, kata dia mengaku, wah ke neraka. Benar kamu ke neraka, gitu. Saya bilang lagi, iyalah. Karena dosa saya banyak katanya. Saya ke neraka aja katanya. Saya bilang Tuhan memberi kesempatan kepada kamu. Tuhan akan mengampuni dosamu kalau kau mengaku kepada Tuhan, saya bilang. Nah ini kesempatan. Dia terus mengejar uang. Yang malah memang banyak truk-truk yang dia kerjain itu kan. Wah, orangnya kecil tapi tenaganya kuat. Karena apa? Bahasa yang digunakan Yakobus sangat keras. Bahasanya sangat keras. Orang-orang yang tidak setia. Dia katakan bahwa orang-orang perantau itu orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Padahal mereka sudah tahu tentang Tuhan, tapi mereka nggak setia kepada Tuhan. Senantiasa mereka kompromi dengan dosa. Ya. Kompromi dengan dunia ini. Di tengah-tengah itu. Jadi nggak ada. Katakan
Gak ada kelihatan identitas dirinya. Siapa dia? Gitu ya. Kata ini menuju pada, dikatakan kata ini menuju kepada perzinahan rohani. Ya. Ini adalah perzinahan. Pada saat kita kompromi dengan dunia ini, berarti kita ada perzinahan. Perzinahan rohani. Ya, perzinahan rohani istilahnya. Ketika umat Allah yang seharusnya setia kepadanya justru bersahabat dengan dunia. Ya. Karena apa? Karena dunia ini menawarkan yang enak-enak. Karena itu Yohanes dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Bahwa dunia ini menawarkan yang menarik. Dunia ini menawarkan yang enak. Dosa itu enak. Kalau dosa itu nggak enak, nggak dilakukan oleh manusia, ya kan? Dosa itu kan enak, amin. Enak dosa itu. Kalau nggak enak, ya saya suka bilang ke murid-muridnya, dosa itu enak kan? Nggak usah belajar, nyontek aja kan? Ya kan? Enak kan? Ya, dosa ini enak kan? Ya, nggak usah berusaha, enak dosa itu. Kalau nggak enak nggak dilakukan. Kenapa orang bilang dilarang buang sampah? Ya, kecuali anjing. Karena apa? Buang sampah itu enak kalau di situ. Tinggal taruh, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nggak cari tempat jauh-jauh. Ya itu, jadi dosa itu enak. Karena itu dunia di sini bukan istilahnya atau bukan bumi atau ciptaan Allah. Tetapi sistem penilaian menolak Allah. Ada kesombongan. Ya. Ada, boleh dikatakan, ada kesombongan tentang kekayaan. Karena itu ada kenikmatan tanpa balas. Jadi kesombongan itu. Ya. Karena itulah boleh dikatakan kalau kita baca dalam kitab Yesaya. Yang pertama itu sombong itu adalah malaikat. Malaikat itu dituliskan, malaikat itu yang cantik. Karena kecantikannya dikatakan ingin menyayangi Tuhan. Ya. Ingin menyayangi Tuhan sehingga mereka, malaikat ini mengajak teman-temannya untuk apa? Berontak kepada Tuhan. Sehingga mereka dijatuhkan ke bumi ini. Ya ini masalahnya. Karena itu ketika orang percaya mencoba memuaskan hati dengan apa? Dengan dunia ini, mereka sedang menempatkan diri sebagai musuh Allah. Ketika ini. Jadi kita menempatkan sebagai musuh Allah. Karena itu ayat 5 dikatakan dalam ayat 5. Mengatakan bahwa Allah rindu roh yang ditempatkannya dalam kita tetap setia. Jadi Tuhan memberi rohnya ke dalam hati kita supaya kita tetap setia kepadanya. Ya. Karena ini menunjukkan kecemburuan ilahi, ya. Kasih Allah yang tidak mau berbagi kesetiaan dengan dunia ini. Kenapa? Karena itu dikatakan bahwa Allah kita yang kita percaya itu Allah yang cemburu. Karena itu dalam Allah yang cemburu, dia akan membalaskan sampai 4 keturunan dikatakan. Ya. Allah yang cemburu. Jadi kalau kita menduakan Tuhan, Allah itu cemburu. Ya kan? Coba kalau kita mendua hati. Ya. Mendua hati itu kan biasanya ya mendua hati kan pasti ada anak muda 2 pacarnya, ya. Pasti yang satu cemburu kan, mendua hati. Ya. Kalau orang mendua hati dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6, dia seperti apa? Seperti gelombang yang diombang-ambingkan sehingga dia tidak mendapat apa-apa. Ya ini. Tetapi kalau kita baca dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Kasih karunia-Nya.
Artinya betapapun kita gagal, ya, kasih karunia Allah selalu lebih besar dari kegagalan kita. Jadi walaupun kita gagal di dalam perjuangan hidup kita, tetapi toh kasih karunia Allah terbuka untuk kita. Bagaimanapun kita gagal di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bertobat. Ya, ini. Karena apa? Dunia menawarkan popularitas, ya, kesuksesan dan juga kenyamanan, tetapi itu semua sementara. Ya kan? Ya, dunia ini menawarkan. Karena itu dunia, kalau kita lihat dalam Matius pasal 4 ayatnya yang boleh dikatakan 9 sampai 11 itu dikatakan Tuhan, iblis membawa Yesus ke gunung. Dia memperlihatkan apa? Kekayaan dunia ini. Kalau engkau tunduk kepadaku, maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Artinya dunia itu menawarkan kenyamanan. Ya kan? Kenyamanan itu senantiasa dihadirkan. Karena itu Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya dikatakan? Harta semuanya itu, tetapi kehilangan nyawa. Apa gunanya kita menikmati dunia ini, tetapi kita nanti ke neraka, itu masuk. Apa gunanya kita menikmati segala fasilitas, tetapi toh nanti kita masuk ke neraka. Ya. Udah sengsara di dunia, nanti sengsara di neraka. Ya. Biarlah kita sengsara di dunia, nanti kita bersorak-sorai di surga bersama Yesus. Amin. Ya, kalau ada masalah sedikit lah, wah, ke Tuhan aja. Nanti kita akan menikmati luar biasa. Sebaik Allah meninggikan orang yang rendah hati. Ya, Allah meninggikan orang yang rendah hati. Ya. Allah merendahkan yang sombong, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Ya, dalam hidup saya. Ya. Biasanya gitu. Jadi pada saat kita rendah hati Allah. Karena itu rendah hati berarti mengakui bahwa tanpa kasih karunia Allah kita tidak bisa menang atas dosa. Ya, ini kerendahan hati. Sehingga kita katakan, ya Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ya. Setiap apa yang kita lakukan salah, kita doa sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak sadar kita menyakiti orang lain. Kita membuat orang lain menderita, kita tidak tahu. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang orang itu nggak sadar kita menyakiti mereka. Ya. Karena apa? Ini biasa terjadi. Ya. Bagaimana solusinya pada saat kita? Pertama, solusinya adalah ayat 7 sampai 10. Kita tunduk kepada Allah. Ya, solusinya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tunduk karena apa? Iblis selalu hadir untuk apa? Untuk meneror kita, untuk menjatuhkan kita. Iblis itu hadir. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 2, ketika ada perjamuan kudus di sana, perjamuan dengan Tuhan sebelum Yesus disalib. Nah, iblis membisikkan rencananya untuk apa? Rencananya untuk menggagalkan keselamatan. Iblis membisikkan rencananya kepada Yudas supaya Yesus ditangkap di sana. Kadang-kadang pada saat kita setia, iblis juga punya rencana untuk menggagalkan kesetiaan kita. Untuk apa kamu ke gereja katanya? Untuk apa kamu ini? Untuk apa kamu buat firman Tuhan? Iblis senantiasa
mempengaruhi. Ya coba, saya selalu bilang, ya coba Anda nonton, pasti kuat 3 jam. Coba Anda baca Alkitab, mungkin 1 pasal udah ngantuk. Ya, belum bisa 1 pasal itu mungkin belum 10 menit, tapi udah mulai matanya gini-gini. Ya, karena itu pada saat kita baca Alkitab biasanya iblis langsung ambil kipas. Tidur gitu kan, sehingga kita tidur gitu kan. Coba kalau kita nonton sinetron atau nonton pasti asik, udahlah enak gitu kan. Tapi coba kita baca Alkitab, ini yang terjadi bukan hanya di gereja tapi di sekolah-sekolah teologi juga seperti itu. Disuruh baca Alkitab nggak pernah ngantuk Pak katanya. Jadi kalau Anda jangan sampai seperti itu. Jadi dibuat Alkitab itu jadi obat tidur. Ya kan? Susah tidur, baca Alkitab lah. Kalau Anda susah tidur, baca Alkitab, pasti cepat tidur. Ya kan? Ya kan? Kadang-kadang gitu. Nah, kenapa? Iblis bekerja di sana. Langsung ambil kipas-kipasin lah. Kan mahasiswa dikasih tugas baca Alkitab sehari 3,5 pasal. Aduh, anak wali saya, Pak, saya hanya baca 59 pasal katanya. Yang lainnya kemana? Aduh, susah Pak. Baca Alkitab langsung ngantuk katanya. Nah ini masalahnya. Saya bilang itu iblis harus dilawan. Tahu ganjal matanya gitu. Gitu kan. Diganjal matanya. Tetap ngantuk katanya. Nah ini masalahnya. Gara-gara itu. Karena itu kalau kita tunduk kepada Allah, maka iblis juga lebih menggoda kita. Ya kan? Ingin apa? Menghancurkan kita. Karena itu dikatakan dalam Yakobus itu. Ya. Yakobus apa dikatakan? Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena itu Yakobus memberi 6 tindakan praktis untuk apa? Pemulihan rohani. Nah, jadi kalau rohani kita mau pulih, ada 6 langkah yang dikatakan oleh Yakobus. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Ya, hidup yang tunduk berarti mengakui otoritas Allah atas seluruh kehidupan kita. Kita mengakui otoritas Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita pasrah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Ya kan? Itu pelajaran yang dikatakan oleh Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ini ada masalah Tuhan. Ada pergumulan Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Harusnya seperti itu. Kan kadang-kadang kehendak kita yang terjadi kan. Kalau tidak kehendak kita, enggak, Tuhan itu enggak adil. Ya kan? Nih, itu yang kita katakan. Tapi kalau kita katakan kehendak-Mu yang jadi, maka kita akan plong. Oh ini rencana Tuhan. Karena itulah dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Ketika itu Tuhan Yesus berdoa. Ya banyak masalah Tuhan. Sampai doanya Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Cawan adalah penderitaan. Penderitaan yang luar biasa yang dia alami, tetapi dikatakan oleh kehendak-Mu yang jadi. Sehingga dia bisa menanggung setiap beban dan masalah yang dihadapi. Kadang-kadang seperti itu juga kita dalam berkeluarga ya. Kadang-kadang kita harus Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan kehendak kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah membuat rencana kecelakaan bagi kita. Tapi Tuhan membuat rencana yang indah bagi kita. Rencana yang indah. Karena itu dikatakan dalam bahasa Yunani, kata tunduk di sana boleh dikatakan hipotasso. Hipotasso itu berarti adalah istilah militer. Istilah militer yang dikatakan, yang berarti menempatkan diri di bawah komando. Jadi ada komando. Kalau militer itu katakan
segala sesuatu siapa, nggak pernah nggak mau Pak gitu kan. Nah kalau kita kan ada komando Allah. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan siap Tuhan, ya kan harus gitu siap. Ya lihatlah mau pangkatnya rendah mau tinggi selalu ngomong siap. Nah, kita kan ada komando Tuhan. Apa kita nggak mau Tuhan? Nggak mau Tuhan. Kalau ini nggak mau Tuhan, kita harus siap. Ini istilahnya. Kita siapkan apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, apapun yang dia katakan kita alami, siap Tuhan, saya jalani. Nah ini baru. Jadi orang yang tunduk bukan kalah lemah, tetapi teratur di bawah pimpinan Tuhan. Bukan karena teratur hidup kita Tuhan. Coba. Jangan pada saat ada masalah kita langsung terus doa gitu. Tapi sebelum ada masalah pun kita doa. Sehingga Tuhan yang atur. Yang kedua adalah lawanlah iblis. Jadi iblis itu perlu dilawan. Jangan diulas-ulas gitu. Harus ada lawan. Ya kan? Jadi harus ada perlawanan. Karena musuh kita bukan Allah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, bahkan roh-roh jahat itu musuh kita. Musuh kita ada, kita harus lawan. Kalau enggak, kita akan ditindas. Ya, ditindas oleh kekhawatiran. Iblis itu menyebar kekhawatiran. Ditindas oleh apa? Segala macam. Enggak, akhirnya kita katakan, aduh Tuhan itu enggak adil. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Kita akhirnya apa? Kita yang menderita sendiri. Kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Kita enggak anggap bahwa Tuhan itu berkuasa. Yang bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Ini masalah terjadi. Kita harus melawan. Setan tidak takut pada orang. Kalau kita lihat setan tidak takut pada orang yang tahu firman, nggak takut. Tetapi pada orang yang tunduk kepada Allah. Anda tahu firman, setan nggak tahu. Tetapi kalau Anda tunduk pada perintah Tuhan, setan takut. Ini kan banyak. Iblis juga tahu firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, iblis juga menggunakan firman Tuhan untuk apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus. Pakai firman Tuhan. Ya. Walaupun dia firman Tuhan pintar, tapi nggak tunduk kepada Allah, itu percuma. Karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, katanya, aku sudah menyembuhkan demi namamu, aku sudah berbuat demi namamu. Tetapi apakah Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan apa yang telah kuperintahkan. Kadang-kadang gitu dalam hidup kita. Karena itu dalam Efesus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Kenakan perlengkapan Allah. Ambil di sana. Kalau kata ambil di sana, kita harus bertindak mengambil. Tidak mungkin kita pasif, tetapi kita harus aktif untuk apa? Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata perlengkapan Allah? Doa, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu perlengkapan Allah. Kita diperlengkapi, ya. Kadang orang kalau petani pergi ke ladang tidak bawa cangkul, apa yang dilakukan? Mungkin dia hanya malamun aja, ya. Mungkin dia hanya main HP di ladangnya. Karena apa? Main TikTok aja, ya kan? Karena nggak ada yang apa? Nggak ada yang mau dilakukan karena nggak bawa cangkul. Nah kita juga harus memperlengkapi diri kita. Untuk apa? Mengambil senjata, perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa bertahan. Yang ketiga, mendekatlah kepada Allah.
kita harus mendekat kepada Allah. Ya. Allah tidak jauh. Allah itu tidak jauh. Dia menunggu kita datang dengan apa? Hati yang hancur. Tuhan itu menunggu kita dengan hati yang hancur. Tuhan itu menunggu, karena itu dikatakan, marilah kepadaku, kata-kata Tuhan, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Pada saat hati kita hancur, gak tahu lagi apa yang diperbuat, maka datang kepada Tuhan. Tuhan akan memeluk Anda. Tuhan akan membuka tangannya untuk memeluk kita. Datang kepada Tuhan. Ini yang penting. Kadang-kadang Tuhan itu enggak jauh. Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Kita yang selalu jauh dari Tuhan. Tuhan itu sangat dekat. Mendekatlah kepadaku, katanya, dan ia akan mendekat kepadamu. Itu ayat 8a. Ya. Mendekatlah kepada Allah. Yang kata mendekat di sana, datang kepada Tuhan. Seperti anak yang kembali kepada ayahnya. Ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang. Kita dikatakan di dalam Lukas pasal 15. Ketika kita melangkah satu langkah ke arah Tuhan, Dia berlari mendekati kepada kita. Ya, lihatlah. Dari jauh anak itu datang. Dilihat oleh bapaknya. Bapaknya itu langsung lari mendekat. Ya, dilihat penderitaan anaknya. Bahkan dia katakan, dikasih baju yang indah, dikasih makanan, dipotong domba. Wah, itu penyambutan yang luar biasa. Ya, inilah yang digambarkan oleh Tuhan. Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Kadang-kadang kita yang jauh, kita yang nakal ini, ya, kita yang berontak, tetapi Tuhan mengasihi kita. Ya. Karena itu 4 dikatakan, sucikan tanganmu dan hatimu. Kita harus sucikan tangan kita dan hati kita. Ini berarti pertobatan total. Tangan melambangkan tindakan. Tangan kita itu melambangkan tindakan. Kalau tidak ada tangan, susah untuk bertindak. Ya, hati melambangkan motivasi. Ya, tangan dan juga hati motivasi kita untuk apa? Untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Kita mengapa melakukannya? Ya, apa yang kita katakan? Ayat boleh dikatakan 5, bersedihlah dan menangislah karena dosa. Bersedih dan menangis karena dosa. Ya, jangan bersuka cita karena dosa, tapi bersedihlah. Karena itu pertobatan sejati bukan sekedar merasa bersalah. Ya, kalau Anda merasa bersalah, bukan hanya pertobatan. Anda merasa bersalah, tetapi berduka karena apa? Telah melukai hati Tuhan. Ya, tanpa kita sadari kita melukai hati Tuhan. Ya, ini. Yang terakhir nomor 6 dikatakan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, kita merendahkan diri. Allah menentang orang congkak. Ya, mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Ayat 10 dikatakan. Ya, ayat 10 itu orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Jalan menuju kedamaian bukan dengan apa? Membenarkan diri, tetapi dengan merendahkan diri. Jadi pada saat kita, di dalam kehidupan kita, jangan kita membenarkan diri kita. Ya, jangan. Ya, kadang-kadang kita pengen. Nggak ada orang yang bersalah mengaku bersalah, tapi selalu dia benar. Tapi pada saat dia rendah hati, dia akan menerima. Kadang-kadang itu kan.
di dalam hidup kita. Ketika kita tunduk kepada Allah, setan kehilangan kuasa. Ya, ketika kita tunduk kepada Allah, setan tidak berkuasa. Dimanapun, di rumah kita enggak berkuasa. Ya. Hati dibersihkan dan damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Jadi kita harus melawan iblis ya. Karena itulah hadirkan doa penyembahan di rumahmu. Buat suatu mesbah di rumahmu, sehingga sungguh-sungguh kehadiran Tuhan kita rasakan. Ya, karena itu saya ini dunia mengajar kita untuk apa? Untuk memperjuangkan hak. Tetapi Allah memanggil kita untuk menyerahkan hak kita kepadanya. Kita memperjuangkan hak, tapi kita harus menyerahkan hak kita kepada Allah. Karena itu lahirlah hak asasi manusia, ya. Tapi di balik ini mempertahankan haknya. Tapi Tuhan sebenarnya supaya kita memberikan hak kita kepada Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Ya, ditebus dengan, boleh dikatakan dengan harga yang mahal. Dunia berkata, menanglah atas orang lain. Ya, dunia berkata, menanglah atas orang lain. Masa kamu paling, kan diajarkan, masa kamu sebesar gini kalah ke anak kecil, gitu kan? Ya kan, gitu kan. Tapi Tuhan mengatakan, ya, tetapi firman berkata, menanglah atas dirimu sendiri. Jadi kita harus menang atas diri kita sendiri. Ya, harus menang. Perhatikanlah akan berhenti bukan ketika orang lain berubah, tetapi apa? Ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita akan ditinggikan. Ya. Karena itu Yesaya 57 ayat 15 berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan memberi semangat kepada kita. Jadi jika hari ini kita mau damai dalam keluarga, dalam gereja, dan hati, kuncinya adalah tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, inilah. Mari kita berdoa. Kita berdoa masing-masing. Apakah kita saat ini belum mengerti si pasangan hidup kita, sehingga suami hanya menuntut bagaimana dia diperlakukan dengan baik? Kita boleh merenungkan apakah kita sudah tunduk kepada Allah dan kita melawan iblis. Iblis itu menawarkan keinginan-keinginan yang sangat mengenakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Biarlah Tuhan juga menanamkan firman ini ke dalam hati kami, sehingga firman ini boleh berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh menjadi rendah hati. Boleh Tuhan senantiasa menunjukkan kehidupan kami, bahwa kami Tuhan tempatkan di dunia ini untuk menjadi berkat dan terang, untuk menjadi garam, untuk juga supaya bisa orang lain melihat kehidupan kami yang ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, karena Yesus hadir di tengah-tengah kami. Yesus hadir di dalam hati kami, sehingga kami mau Tuhan, supaya Tuhan yang menguasai hidup kami, sehingga Tuhan yang melayani kami,
sehingga kami boleh melayani orang lain Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita boleh siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini adalah bagian dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena pada saat kita mengikuti perjamuan ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. Kita akan menerima perjamuan kudus ini. Datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan kendatiku datanglah Tuhan, aku datanglah Tuhan padamu, darah-Mu suaramu ku dengar. Mau datang pada saat ini kepada Tuhan, karena Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan beban berat. Pada saat ini kita mau ikut perjamuan kudus yang senantiasa kita peringati bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Ia sendiri katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, pada saat ini ketika kita mengikuti perjamuan, katakan kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepadamu. Tuhan itu melihat hatimu yang terdalam. Apapun pergumulanmu, engkau letakkan di kaki Yesus pada saat ini. Pada saat kita ikut perjamuan ini, sehingga sungguh-sungguh kita sepulang dari gereja ini, kita mendapatkan semangat, sukacita yang baru daripada Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Karena itu pada saat perjamuan kudus, murid-muridnya mempersiapkan perjamuan kudus, dan di situ ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti, Dia mengangkat ke atas, dan Dia mengucap syukur. Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Kristus telah diberikan kepada kita. Dia telah dicambuk, Dia telah diludahi, Dia telah dihina karena dosa-dosa kita. Pada saat kita memakannya, ini menjadi peringatan bagi kita untuk terus mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan Dia berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus ketika disalib sudah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ingatlah dalam 1 Petrus 2:24, oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Oleh darah Tuhan Yesus kita telah disembuhkan. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kita berdoa masing-masing. Kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan saya. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah saya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyakit, sakit penyakit. Katakan itu kepada Tuhan, bersyukurlah karena Dia telah menebus kita. Dia telah memulihkan kita. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini, di mana Tuhan izinkan kami untuk ikut perjamuan kudus. Kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena kami pada saat ini punya persoalan dan juga punya masalah masing-masing Tuhan. Kami pada saat ini mau meletakkan di kaki Tuhan Yesus setiap persoalan dan masalah kami. Sehingga setelah pulang kami dari rumah-Mu ini Tuhan, kami meninggalkannya di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang dengan sejahtera dan sukacita ada di dalam hati kami. Dan juga pemulihan ada juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kehadiran Tuhan kami rasakan masing-masing Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Tetap
kita akan berdoa. Minta Ibu Pur pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, terima kasih untuk keberadaan kami pada saat ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk Bapak Saud yang sudah melayani kami dengan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk keluarga yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua yang sudah Engkau tempatkan di GMI Menara Pengharapan ini. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami seiman di GMI Menara Pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberikan segala sesuatunya berkat bagi kami semua, seperti Engkau juga memberkati kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Dan kita nyanyikan lagu yang ketiga, refnya saja. Shalom Bapak Ibu semua. Kita mengucap syukur karena sudah beribadah dari awal hingga mendekati akhir. Ya, terima kasih Pak Saud atas firman Tuhannya. Bapak Ibu yang sudah mendengar, kiranya firman itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Dan yang paling penting, melakukannya. Dan kita akan mendengarkan warta jemaat ya. Oke, sudah muncul ya. Persembahan 420.000 ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Dan bagi yang memberi persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya, atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan, Bank NISP ya. Terima kasih atas persembahannya, biar persembahan ini dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini ya. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sudah memberi maupun belum memberi, yang bisa akan memberi di minggu-minggu yang akan datang. Next, lanjut ulang tahun jemaat bulan November ya. Ini saya pikir Ibu Neneng itu pakai baju itu sudah siap tortor ya, bukannya ya. Bu Ros ya tanggal 14 ya. Efran ya, Efran pakai baju begitu, jadi saya pikir ganti fotonya ya. Efran ya, yang lebih ganteng dari bapaknya ya, 14 juga sama dengan Bu Neneng ya, tinggal janjian aja tiup kue satu ya. Ya, ya Bu Olsia tanggal 15 ya. Ya. Ini bertigaan ya. Jadi emak-emak menghimpit ini anak kecil di tengah. Ya, next lanjut. Ya. Kemudian ini yang pelayanan semua
ada semua ya, tolong persiapkan diri untuk selamat melayani di minggu-minggu depan. Next, lanjut. Khotbah Bapak ya di Radio TV CV 103,5 FM ya, setiap hari Senin pukul 7 pagi ya. Selamat mendengar dan iman Bapak Ibu terus dikuatkan agar memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Next, lanjut. Ya, ini pokok doa kita ya Bapak Ibu ya. Saya kasihi, ada lagi yang belum atau mungkin mau didoakan secara pribadi. Baik Bapak Ibu, kita juga bersyukur karena itu kita diberikan mimbar oleh Ibu Sri ya. Mimbarnya nanti kita bisa ganti ya, tinggal pasang salib saja ya. Kita berdoa biar supaya Bu Sri ya, pelayanan pekerjaannya dan usahanya Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu bagi kami semua sehingga kami bisa beribadah bersama-sama, mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Saud. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam segala aktivitas yang dia lakukan, baik di Tiranus maupun di luar Tiranus, bahkan di tempat ini Engkau yang sertai hamba-Mu. Dan juga Tuhan lindungi serta berkati keluarganya senantiasa, sehingga hamba-Mu melihat bahwa penyertaan, kuasa dan pemeliharaan-Mu serta penjagaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupannya hari lepas hari maupun keluarganya. Bahkan Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam berbangsa dan bernegara Engkau menghendaki ada pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, DPR, MPR, bahkan gubernur, wali kota, ya, bupati, camat, dan paling jajaran di RW, RT dan sebagainya. Setiap orang yang terpilih untuk memimpin bangsa ini, kami mohon satu hal, beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan benar dan takut akan Engkau, dan bukan mementingkan kepentingan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau melaksanakan agenda politik dan partai, tapi betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, betul-betul mensejahterakan bangsa ini. Maka Tuhan, Engkau tolong mereka semua yang memimpin bangsa ini, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan adil, makmur, sejahtera, dan sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Namun Tuhan, ada orang-orang dalam bangsa ini yang belum berjumpa dengan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa biar supaya setiap pemberitaan Injil yang mereka dengar, baik secara online, baik secara onsite, baik melalui hamba-hamba-Mu, Engkau jamah setiap orang yang sudah pernah mendengar berita Injil, dan biar mereka betul-betul diinsafkan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus ke seluruh kebenaran dan dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mengenal dan mengandalkan Engkau satu-satunya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka, sehingga mereka betul-betul memperoleh hidup yang kekal. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa ini, baik juga dari kepolisian, baik juga dari tentara dan aparat-aparat pemerintah yang lain. Tuhan, Engkau juga sertai mereka untuk menertibkan dan menjaga keamanan bangsa ini, dan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar seturut kehendak-Mu, ya, sehingga segala hal yang mereka lakukan sesuai prosedur dan mendatangkan satu terobosan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kedamaian karena campur tangan-Mu semata-mata. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GMI Menara Pengharapan. Kami tahu bahwa saat ini ya, terjadi kesulitan, masalah ekonomi, terjadi banyak faktor yang dialami. Ya, tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menyertai,
Engkau Allah yang selalu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat-Mu. Tuhan, ketika jemaat di tempat ini, atau anak-anak Tuhan di gereja lain atau tempat lain, dimanapun mereka beribadah, ketika mereka mengalami pergumulan, beban itu seolah-olah begitu berat dan mereka tidak sanggup memikulnya. Tuhan, ketika mereka datang kepadamu, memfokuskan dan hanya berdoa dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan, Engkau yang mendengar doa-doa dan menjawab doa-doa mereka seturut kehendak-Mu, sehingga menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menolong dan mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang percaya dan berserah kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di tempat ini juga mungkin bukan hanya pergumulan masalah ekonomi, masalah usaha, masalah studi, masalah pelayanan, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Tuhan, Engkau beri hikmat, berikan kekuatan, berikan pertolongan, supaya mereka semua cakap menanggungnya dan keluar sebagai pemenang pada saat mereka datang menyerahkan semua persoalan yang dialami. Dan ketika mereka mengalami keletihan, kelesuan, dan beban berat, Engkaulah yang memberikan kelegaan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, yang kesehatannya terganggu, baik hamba-Mu berkaitan dengan jantung, Bu Olsia, Michael yang cuci darah, maupun Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Pak Yopi dan Ibu Yani. Bahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, kesehatannya terganggu, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu biar sembuh Tuhan. Oleh kuasa-Mu dan jamahan-Mu biar sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga betul-betul menjadi kesaksian bahwa karya-Mu nyata atas kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, terutama untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan November ini. Baik Bu Neneng, baik Efran, baik Ibu Olsia. Tuhan, Engkau yang menenun semuanya dari kandungan ibu. Engkau yang menyertai mereka hingga memasuki bulan Desember ini dengan bertambahnya usia 1 tahun. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, menjagai mereka, menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat rohani, serta segala hal yang mereka lakukan, Engkau nyatakan anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga menjadi kesaksian bahwa sejak dalam kandungan ibu mereka sampai usia saat ini, dan bahkan sampai masa tua mereka, Engkau Allah yang berperkara dan menyertai serta menjagai dan menganugerahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami ya Bapa. Tidak sempurna, namun kami percaya bahwa ketika kami menaikkannya dengan iman yang sungguh-sungguh, Engkau Allah yang mendengar doa, Allah yang menjawab doa, indah dan tepat pada waktunya. Berkati donatur yang membantu, khususnya Bu Sri yang membantu gereja ini berkaitan dengan mimbar dan segala sesuatu yang hamba-Mu lakukan berkaitan pelayanan, berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan properti. Engkau berkati semuanya. Dan Tuhan, kami terus berdoa, kerinduan kami agar gereja ini bisa dibangun. Engkau yang buka jalan, nyatakan pertolongan sehingga kami bisa membangun tempat ibadah ini ke depannya. Kami serahkan doa-doa kami ini dengan iman yang sungguh-sungguh kepadamu, dengan keyakinan yang kokoh. Kau mendengar doa indah dan tepat pada waktunya, seturut kehendak-Mu semata-mata. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam di dalam hati kita masing-masing, bahkan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, berkatilah Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kau tetap menyertai dan menolong kami. Dan sebentar juga kami akan undur dari tempat ini Tuhan. Biar penyertaan pertolongan-Mu juga tetap menyertai kami sepanjang 1 minggu nanti. Dan pada minggu depan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang Terima kasih pada siang hari ini di mana kami Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati juga ibu Neneng, bahkan Rusia, bahkan juga berdoa untuk Harga Arya dan juga